Walaupun Ustadz saya menasihatin kamu jangan sampai mencari jarum kampakmu hilang gitu. Tetapi saya tetap, padahal waktu saya di Muslim, saya percaya karena saya belajar tasawuf, saya belajar alam gaib, bahwa segala sesuatu terjadi karena Nur Muhammad, bukan karena firman Allah gitu. Karena saya ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi di sini dikatakan kasih Allah itu yang besar itu ada di dalam Yesus, anaknya yang tunggal itu. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dari sini apa yang saya berdoa waktu saya tahajud, saya sholat, saya melakukan wudhu untuk bagaimana berkenan kepada Tuhan. Pada hari ketiga di seminar itu, sesuatu hal terjadi dalam hati dan pikiran saya, dan pengertian saya seperti terbuka gitu. Loh ini loh, bahwa Yesus berkata, dialah apa yang dikatakan dalam Alkitab itu saya bisa jadi mengerti bahwa Yesus itu Mesias, dia itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya berasal dari desa Padang Kabau Sibarue, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, saya orang Sumatera Barat. Jadi saya lahir dari keluarga sebagai seorang Muslim. Kan, saya tetap, walaupun Ustadz saya menasihatin kamu jangan sampai mencari jarum kampakmu hilang gitu. Tetapi saya tetap ingin seperti apa sih iman orang Kristen. Akhirnya saya Adida seminar itu hari pertama saya nggak ada apa-apa. Hari kedua lewat pokok doa, di mana pokok doa itu ini apa yang ingin kamu doakan gitu. Apa mungkin doa orang Kristen ini dijawab Tuhan gitu. Tapi saya nggak mau repot, takutnya saya kan Muslim, dia kan ini yang adakan orang Kristen. Dikira nanti saya penyusup atau apa. Jadi saya tulis saja, ingin mengerti Tritunggal. Udah saya masukkan itu ke dalam kotak yang lewat itu. Hari ketiga, saya itu dia bercerita, firman Tuhan itu dari Yohanes 1, ayat 1 sampai 14. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, tanpa firman tidak ada yang jadi. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi padahal firman itu yang menjadikan segala sesuatu, tanpa firman tidak ada yang jadi. Padahal waktu saya di Muslim, saya percaya karena saya belajar tasawuf, saya belajar alam gaib, bahwa segala sesuatu terjadi karena Nur Muhammad, bukan karena firman Allah gitu. Karena segala sesuatu terjadi itu setetes saja dari ilmu Muhammad. Itulah yang saya pelajari dalam alam gaib, dalam tasawuf. Kok di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan saya di Islam, saya ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi di sini dikatakan kasih Allah itu yang besar itu ada di dalam Yesus, anaknya yang tunggal itu. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari sini apa yang saya berdoa waktu saya tahajud, saya sholat, saya melakukan wudhu untuk bagaimana berkenan kepada Tuhan. Pada hari ketiga di seminar itu, sesuatu hal terjadi dalam hati dan pikiran saya, dan pengertian saya seperti terbuka gitu. Loh ini loh, bahwa Yesus berkata, dialah apa yang dikatakan dalam Alkitab itu saya bisa jadi mengerti bahwa Yesus itu Mesias, dia itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kasih Allah ada di dalam Yesus, bukan di dalam rahmat 1000 bulan. Karena saya sudah mencoba, saya tidak mendapat. Tetapi di dalam firman Tuhan, segala apa yang saya tanyakan, apa yang saya doakan,
semuanya bisa terjawab. Karena saya percaya yang menciptakan ini sebenarnya bukan Nur Muhammad, tetapi firman Allah. Dan firman Allah itu telah menjadi manusia. Berarti pencipta jadi manusia seperti Yesus. Bisa nggak? Itu buktinya bisa. Karena bagaimana kalau saya dulu percaya juga, karena di alam gaib itu bahkan sebelum langit dan bumi ada, yang diciptakan itu 2 kalimat syahadat. Makanya saya dulu percaya semua muslim itu, semua nabi itu beragama Islam karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itulah yang pertama diciptakan sebelum Adam diciptakan, sebelum langit diciptakan, bahkan di pintu surga sudah ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah ada, itu dalam keyakinan saya yang dahulu. Jadi saya percaya dulu Alfa Omega itu adalah Muhammad. Mesias itu adalah Muhammad. Karena dia nur Allah, karena dia cahaya Tuhan. Sedangkan di Injil ini, Yesus itu pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah karena Yesus adalah firman yang ada dalam diri Allah. Dia menciptakan segala sesuatu, dia jadi manusia, dia datang untuk orang berdosa dan saya orang berdosa. Dan saya butuh diselamatkan itu karena waktu Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Akulah Mesias. Karena Yesus tidak pernah menyangkal waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Sedangkan di Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu Mesias, dia datang untuk orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa. Dan saya butuh diselamatkan. Karena saya dengan ukuran saya, dengan iman, dengan amal perbuatan saya sudah mengukur diri saya. Walaupun saya beragama, walaupun saya beriman, tetapi iman saya, amal perbuatan saya tidak mampu membuat saya lulus dari titian siratal mustaqim. Karena saya sudah mengukur, ada waktu-waktunya saya tidak melakukan sholat, tidak melakukan perintah Allah. Ada saat-saatnya saya tahu itu dosa, berzina itu dosa, berjudi itu dosa, mabuk-mabuk itu dosa. Tetapi saya tidak mempunyai kemampuan untuk melawan itu semua. Keinginan dalam hati saya untuk menjadi orang saleh, untuk berbuat baik, ada. Tetapi bukan keinginan yang berbaik itu yang terjadi dalam yang saya tidak inginkan. Saya tidak ingin jadi orang pendosa. Tapi ada sesuatu dalam diri saya tidak mampu saya kendalikan. Saya tahu berzina itu dosa, tetapi terjadi, itu saya lakukan. Saya tahu mencuri, berjudi, iri hati, kepahitan, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, itu semuanya itu adalah bentuk-bentuk hal yang tidak disyukuri, itu adalah dosa. Tetapi saya tidak bisa hidup suci seperti yang saya mau sendiri. Tetapi waktu saya dengar firman Tuhan, saya dengar Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah firman Allah. Karena di Yohanes 1 ayat 12, siapa yang menerimanya diberi kuasa olehnya menjadi anak Allah. Jadi ketika kita percaya, kita yang ini kasih karunia yang begitu besar itu, dan saya membutuhkan kasih karunia itu. Karena saya percaya, saya tidak pernah bisa mampu mendapatkan Lailatul Qadar. Saya yakin saya tidak bisa melewati titian mustaqim dengan mulus. Dan saya butuh kasih karunia dari Tuhan. Dan ketika saya mendengar firman Tuhan, ketika khotbah itu disampaikan, saya dapat pengertian dari Tuhan, dan inilah yang kamu cari, inilah yang kamu inginkan, dan inilah jawabannya. Gitu loh. Jadi semua yang saya tanyakan tentang Tuhan, hanya bisa terjawab melalui Alkitab. Makanya saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, karena Alkitab itu mampu menjawab isi hati saya. Makanya waktu kakak saya bertanya kepada saya, Mar, tolong jawab Uni, kenapa kamu jadi Kristen? Karena perempuankah?
Atau karena dibayar pendeta, kata kakak saya. Bukan Uni, karena saya Kristen, karena Alkitab ini. Akhirnya saya kirimkanlah Alkitab itu kepada kakak saya. Tetapi waktu saya pulang ke kampung, ada paman saya yang polisi, dia bilang, apa maksud kamu ngirim-ngirim Alkitab kepada kakak kamu? Kamu ingin Kristenkan kakak kamu, kamu ingin Kristenkan saudara-saudara kamu, kata paman saya yang polisi ini. Seperti yang paman tanyakan juga, karena paman saya bertanya, saya lihat begini-begini aja dari dulu, kamu dibayar berapa sama pendeta, katanya, untuk jadi Kristen, katanya. Dan itu juga pernah ditanyakan sama kakak saya, kenapa kamu Kristen, Marek? Ya karena Alkitab ini, saya bilang. Kata paman saya, ini kan sudah tidak asli, ini sudah campur tangan manusia, kata paman saya. Saya ingin setuju dengan paman saya itu. Tetapi satu hal yang nggak bisa saya sangkal, saya menemukan kuasa Tuhan dan kemerdekaan, kasih sayang, kebenaran. Apa yang saya tanyakan tentang Tuhan, Alkitab itu menjawab saya. Saya bilang, saya ingin setuju dengan paman, tetapi satu hal yang nggak bisa saya sangkal, saya menemukan kuasa Allah justru dalam Alkitab. Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mungkin sebagian orang menganggap ini sebuah kebetulan atau sebuah hal yang tidak terjadi terus-menerus. Nah, bagaimana Tuhan sedang menjangkau dan melawat daerah-daerah, kantong-kantong yang sangat kental dengan agamais, ya, mereka yang cenderung memproklamirkan diri sebagai daerah yang paling agamais, yang sangat khusyuk, yang sangat kuat. Namun Tuhan terus menyatakan mujizat dan kuasanya. Kali ini dari Padang Pariaman, di mana pesaksi ini menyaksikan dia menemukan sebuah buku yang menjelaskan kepada dia bagaimana siapa itu Tuhan yang benar. Kemudian dia mencoba untuk membandingkan dengan ajaran dan keyakinannya, agama lamanya. Dia mengatakan sungguh berbeda. Dia merasa dibodohi, dia merasa dia terbodohi. Penjelasan-penjelasan mengenai siapa itu Tuhan yang benar, siapa itu Yesus. Nah, saudara-saudara, karena itu dia bersaksi dan kemudian dia mencoba untuk menyebarkan buku yang dia baca tadi itu ke berbagai macam orang, dan mereka kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti kesaksian berikut selengkapnya ini. Haleluya. Akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk bersaksi bagaimana Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Oleh karena kasih-Nya saya boleh ada dan bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Daud. Nama saya sebenarnya, nama Muslim saya adalah Ali Umar. Nama Daud itu adalah waktu saya dapat, saya ikut doa dan ada teman Kristen saya memberikan saya nama Daud. Jadi saya gabung saja, Daud Ali Umar. Jadi saya berasal dari desa Padang Kabau Sibarueh, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, saya orang Sumatera Barat. Jadi saya lahir dari keluarga ya agak lumayan, menurut saya agak lumayan bermasalah. Masa kecil saya karena ibu saya mengalami gangguan kejiwaan. Saya 7 bersaudara, yang satu ibu lain bapak, saya ada 7 bersaudara, yang satu bapak lain ibu juga ada. Jadi yang satu ibu sekarang masih ada hidup. Kakak perempuan saya ada 2, adik perempuan saya ada 1. Satu kakak perempuan saya meninggal waktu ibu saya bakar rumah, dan 2 kakak laki-laki saya disunat dan dipotong oleh ibu saya sendiri.
karena ibu saya akhirnya mengalami gangguan jiwa dan dipasung. Kata orang-orang di kampung saya ini dan ibu saya itu katanya kena guna-guna atau termakan sumpah, kena kutuk, 7 turunan macam-macam yang saya dengar dari orang-orang di kampung itu. Tetapi saya sebagai seorang Muslim, karena saya juga ibu saya itu sebenarnya nggak total gitu sakitnya. Dia ada kambuh-kambuhan gitu. Kalau dia lagi sehat, dia baik-baik saja. Tapi kalau lagi kumat, dia akan robek-robek bajunya kecil, pakainya itu sampai halus dan akhirnya dia telanjang dan dia bisa merusak dirinya dan bisa membahayakan orang lain. Akhirnya ibu saya dipasung. Waktu ibu saya dipasung, kakak ipar saya pernah pukul ibu saya dan tangan karena dipukul pakai bambu dan ibu saya menyambut bambu itu dan akhirnya tangannya robek ini di sininya robek dan saya pada saat itu tidak bisa menerima apa yang dibuat oleh kakak ipar saya itu dan saya berpikir untuk membunuh dia. Tapi kakak perempuan saya berkata, kamu jangan aneh-aneh, Mar. Kalau kamu melakukan hal yang yang ingin melakukan hal itu, apakah kamu sanggup menghidupi 7 ponakan kamu, katanya gitu. Jadi saya berpikir ya kalau saya melakukan itu dan saya juga tidak bisa menanggung belum bisa bertanggung jawab untuk 7 ponakan saya yang harus saya kasih makan. Dan saya di satu sisi keluarga saya dan saya di masa kecil itu di mana saya mengalami hal-hal yang sulit. Saya dipekerjakan, saya sudah mengalami dari kecil itu namanya ke sawah, ke ladang orang masa-masa sekolah, saya masa-masa bermain, saya harus masa-masa bekerja. Jadi saya sampai umur 10 tahun pun saya belum sekolah. Akhirnya ada orang di kampung saya, orang lain di kampung saya itu menikah dengan keluarga saya agak jauh, satu nenek. Akhirnya dia melihat, oh anak sebesar ini kok belum sekolah gitu. Akhirnya diuruslah saya surat tidak mampu. Akhirnya saya sempat sekolah dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Itu pun saya jarang-jarang masuk karena saya selalu dibutuhkan karena ibu saya selalu sakit jiwa dan tidak bisa mengurus saya karena kakak saya pernah disunat dan dipotong oleh ibu saya sendiri. Akhirnya saya hidup kalau nggak sama kakak, sama adik emak saya. Itu pun orang mau mengambil saya karena saya bisa ke sawah, bisa ngantar nasi, bisa ke ladang, bisa mengembalakan sapi dan macam-macam. Itulah masa kecil saya. Dan akhirnya saya merasa kok hidup begitu berat. Saya sepertinya nggak ada sempat bermain. Kalau pulang bekerja pun malam saya harus ngasuh adik. Akhirnya saya pikir, kenapa kejahatan itu kok kelihatannya begitu berkuasa gitu. Kenapa kebaikan itu kelihatannya kalah gitu. Saya bertanya, apakah memang ada Tuhan gitu. Kalau ada Tuhan, bagaimana cara mengenal Dia gitu. Kalau nggak ada Tuhan, saya juga nggak ingin hidup gitu, karena saya merasa saya nggak mampu untuk melewati masa-masa kecil saya, masa-masa sulit saya, karena saya selalu dibully, selalu dihina. Kalau saya jalan-jalan, kalau saya ikut bermain gitu, ada kesempatan bermain sama orang-orang kampung itu, dan saya selalu ditepuk-tepuki oleh orang-orang anak-anak di sekitar saya itu dengan dibilang ejekan, anak sidah gilo gitu. Jadi saya itu jadi bahan leluconan orang. Itu dan saya membuat rasa diri saya itu merasa terhina gitu, terluka saya. Tetapi waktu saya ingin mencoba membalas orang itu, saya pernah dipukul, saya ditonjok, saya pernah disuruh dikejar pakai anjing, dan saya mengalami hal yang tidak patut, yang tidak mampu saya alami. Akhirnya saya alami bagaimana saya mengalami kekerasan hidup gitu, dan bekerja lebih dari binatang.
kerbau pun ada istirahatnya. Dan saya merasa tidur pun kurang gitu. Padahal saya masih kecil. Saya harus ke sawah, saya harus mengantar nasi, saya harus mengasuh adik, saya harus melakukan banyak hal. Padahal saya masih anak kecil, usaha sekolah. Dan saya tidak bisa sekolah pun saya harus sering bolos karena harus ke sawah, harus dibutuhkan tenaga saya. Dan akhirnya saya berpikir, tapi ibu saya ada waktu-waktu dia sadar, dia bisa normal seperti orang biasa. Itu kalau dalam sebulan tuh dia bisa ada sadar dalam seminggu, nanti dia kumat lagi, ada waktu-waktu sadar dia kumat lagi. Saya tidak tahu apakah itu dia sakit jiwa atau karena memang kena guna-guna atau memang kena kutuk 7 turunan, saya nggak tahu juga. Karena saya pada waktu itu tidak mengerti, ya karenanya wah ini sudah kena kutuk, memang sudah. Tapi memang karena saya pernah diserahkan ngaji oleh ibu saya, diberikan peci, diberikan Al-Quran, kan sarung, diserahkan ke Ustadz, dan akhirnya saya belajar ngaji, belajar bagaimana tentang nasib buruk, nasib baik, takdir, bahwa kalau kita sungguh-sungguh tobat nasuha kalau di agama saya sedang, Tuhan atau Allah itu akan bisa memampukan kita melewati dan melepaskan kita dari cobaan dan kutuk itu gitu. Tapi faktanya walaupun saya sudah melakukan sholat, tahajud, mengaji, walaupun saya menolak kutuk itu, walaupun saya menolak sakit penyakit itu, tetapi sepertinya sakit penyakit itu dan kutuk itu seperti mengejar saya. Akhirnya saya mengalami seperti kejang otak. Jadi saya itu kalau lagi tidur, saya bisa tiba-tiba tuh kayak gitu. Jadi saya kalau mau tidur saya harus hindari hal-hal yang keras di samping kepala saya, supaya kalau saya tidur nanti saya bisa kayak meloncat gitu. Apa saya kelainan, apa ada yang saraf saya atau ada gangguan atau yang yang salah dengan otak saya gitu. Akhirnya saya putus sekolah karenanya akhirnya saya merantau ke Medan. Dari Medan itu saya mencoba secara supranatural saya berobat. Secara kedokteran saya berobat. Saya pernah masuk rumah sakit Piringga di Medan, di bagian saraf saya coba, katanya ini nggak ada kelainan. Akhirnya saya dikatakan gangguan jiwa gitu. Akhirnya dia bilang, apakah bisa orang yang dari keluarganya misalnya sakit jiwa dia akan menuruni itu, atau saya bilang bisa nggak dia akan mewarisi atau bisa kena juga. Malah dokternya bilang bisa gitu. Saya kaget juga. Tetapi saya tetap menolak dan saya ingin, karena saya percaya, karena saya punya moto waktu di Islam itu ialah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Saya ingin tawakal kepada Allah dan saya ingin menerima yang dari Allah apapun itu bentuknya, dan saya menolak segala sesuatu yang bukan dari Allah begitu. Jadi itulah moto saya. Jadi saya berobat secara kedokteran, secara supranatural saya berobat juga. Kalau ke dukun saya memang diajarkan itu tidak boleh, karena itu syirik, menyekutukan Allah, karena Allah lah tempat kita meminta dan berlindung. Tetapi ini ada kiai. Saya akhirnya karena secara kedokteran saya nggak bisa sembuh, saya pergi secara supranatural kepada kiai. Saya dibawa oleh bos saya ke kiai orang Banten. Katanya dia bisa terbang, dia bisa mempunyai mujizat-mujizat. Akhirnya saya dibawalah, kalau dia prakteknya kiai itu kalau nggak malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, kita bawa kelapa. Jadi dalam kelapa itu nanti ada sesuatu. Kita bawa kelapa masih utuh, tapi kiai itu bisa memasukkan sesuatu dalam kelapa itu secara supranatural. Nanti ada batu, ada kris, ada di dalam kelapa itu.
Saya juga heran bagaimana cara masuknya, karena kelapa itu masih utuh, tapi Kiai itu bisa panggil-panggil roh. Dia panggil roh Prabu Kiang Santang, roh nenek saudara, nenek saudari. Kalau dia manggil roh Prabu Kiang Santang, Prabu Siliwangi, katanya itu roh Prabu Siliwangi. Tetapi waktu roh Prabu Siliwangi itu masuk ke dalam Kiai ini, Kiai itu jadi macan dan bertaring, dan dia bisa kupas itu kelapa. Dan ada benda di dalam kelapa itu. Entah bagaimana dia masukkan secara supranatural. Dan nanti kepada siapa ini benda ini cocoknya gitu. Tetapi anehnya tidak ada satupun benda itu yang cocok, entah keris, entah batu permata, entah apa yang ada di dalam kelapa itu, tidak ada yang cocok buat saya. Akhirnya katanya saya ini obatnya adalah Al-Quran, katanya gitu. Akhirnya saya memang mencoba, karena istilahnya di dalam Islam itu ada dari kita berusaha yang menentukan kan Allah. Jadi dari kita adalah untuk berusaha, tetapi keputusan memang ada di tangan Tuhan. Jadi saya mencoba apa yang bisa saya anggap ini perintah, yang saya mencoba menjauhi larangannya, dan saya mencoba menjadi orang yang soleh, orang yang taat. Tetapi kok saya semakin, karena dari tahun 80 itu saya bergantung obat, susah tidur, sampai tahun 85 itu akhirnya badan saya gemetar karena pengaruh obat itu. Jadi saya berpikir apakah saya ini memang tidak layak untuk menghadap Allah, atau memang saya ini harus bagaimana, apakah benar saya ini menjadi orang terkutuk, orang yang dimurkai. Kalau saya, apakah saya harus menjauh? Kalau saya mendekat, bagaimana caranya gitu, supaya saya bisa berkenan kepada Allah. Akhirnya waktu di Muslim itu saya pasang nazar, karena kesehatan saya sudah menurun, saya sudah gemetaran, sudah stroke kecil, karena dari tahun 80 sampai tahun 85 itu saya bergantung obat. Akhirnya dari Medan saya pulang ke kampung, ke Padang. Dari Padang itu ada orang kampung saya dan kakak saya merantau ke Jakarta, dia pulang juga. Dan kebetulan kakak saya di mana dia bekerja, itu dia membutuhkan tukang stick. Saya ini bisa bikin sepatu sendal. Jadi dia membutuhkan tukang yang saya ini juga, yang di bidang saya gitu, tukang stick. Dia butuh tukang stick, dan kebetulan saya tukang stick atau tukang mukaan. Kalau orang sepatu mengerti itu tukang atasan. Nah, jadi saya memang ahli di bidang itu. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta, saya ingin ikut ke Jakarta karena saya juga berniat, saya ingin sekali sholat di Masjid Istiqlal gitu. Jadi waktu saya di Jakarta, saya tetap melanjutkan obat, lanjutkan ke rumah sakit. Akhirnya saya berobat di Rumah Sakit Peringadi Medan. Jadi dari Rumah Sakit Peringadi itulah saya coba lagi di scan gitu kepala saya ini, dikabelin di bagian saraf, karena saya mengalami kejang itu, mengalami seperti kesetrum otak saya gitu. Tetapi begitu di scan, begitu di EEG namanya kalau istilah orang itu, tapi nggak ada kelainan berarti. Ini katanya ini gangguan jiwa. Akhirnya saya dibawa lagi ke bagian fisiater. Di bagian fisiater itu saya diobservasi, ditanya oleh dokternya apa yang jadi masalah, apa yang menjadi beban, sehingga seolah-olah tidak ada jalan keluar, apa seolah-olah yang beban yang rasanya tidak dapat kamu tanggung, kata dokter spesialis dokter bagian psikiater itu. Ya, saya bilang saya memang pernah dalam hidup saya merasa nggak berharga, merasa nggak berarti. Cuman kalau mau bunuh diri saya takut dosa, pasti masuk neraka, saya bilang. Disitulah seorang, pada waktu itu ada mahasiswi masih praktek dokter. Mahasiswi itu nyela saya. Oh, kalau gitu kamu disayang Tuhan dong, katanya. Disayang Tuhan.
selama hidup saya merasa disayang orang saja tidak gitu, karena keluarga saya, karena saya bagaimana saya mengalami kepahitan, bagaimana saya mengalami kerja paksa, bagaimana saya dibutuhkan kalau hanya tenaga saya, tidak peduli bagaimana keadaan saya, bagaimana perasaan saya. Bahkan saya makanya sebenarnya waktu di Medan saya sebenarnya sudah pernah naik ke lantai di Mercubuana itu paling atas itu lantai 3 apa 4 lantai itu. Pasar Mercubuana Medan. Saya sebenarnya sudah pernah ingin terjun dan mau bunuh diri. Tapi saya pikir langsung mati enggak gitu. Kalau mati ini saya masuk neraka kemana gitu. Karena waktu di iman saya dulu kita percaya ada surga dan percaya ada neraka. Bunuh diri itu dosa gitu. Tapi kalau hidup saya nggak mampu menjalannya. Untuk apa saya hidup gitu loh. Karena saya merasa dilangkahi lah. Karena di keluarga saya itu saya ini adalah karena kakak saya dua laki-laki kakak saya sudah meninggal. Tinggal saya seorang diri yang laki-laki. Ponakan saya banyak perempuan. Kalau di kampung saya itu di Padang Pariaman itu adalah mama itu mempunyai seperti benteng dalam keluarga. Pagar untuk orang jangan sembarangan dalam keluarga itu. Dan saya sendiri tidak mampu berlaku seperti yang ponakan saya, seperti yang diharapkan oleh keluarga saya, oleh kakak saya, oleh ponakan saya. Menjadi paman yang bijak, menjadi paman yang bisa diandalkan. Itu saya tidak mampu merasakan. Dan saya juga di keluarga saya, waktu ada masalah, waktu ibu saya dipukul gitu, saya nggak terima, saya mau bunuh dia, tetapi kakak saya bilang, kamu sanggup menghidupi ponakan kamu. Dan saya jadi bingung, saya belum punya kemampuan untuk mengatasi itu semua, dan saya juga nggak bisa menjadi menjadi benteng, menjadi pelindung, dan saya sendiri juga merasa nggak berharga gitu. Dan akhirnya itulah perjalanan saya tetap berobat, saya tetap percaya. Akhirnya saya bernazar, waktu saya sholat tahajud saya bernazar, ya Tuhan, saya ingin mendapatkan rahmat-Mu. Saya ingin mendapatkan petunjuk seperti orang-orang yang ditunjuki sebelum saya. Meskipun saya harus menderita, meskipun saya harus mati, saya rela. Kalau saya mati, saya masuk surga, dan telah diberi petunjuk sebelum orang, seperti orang yang diberi petunjuk sebelum saya, seperti Ibrahim lah contohnya gitu. Dan saya rela asalkan saya tahu kalau saya mati ke surga gitu. Jadi saya tetap di Islam itu saya dulu suka dengan tasawuf Buya Hamka, dan saya juga suka dengan kisah-kisah dan kupasan-kupasan dari Imam Al-Ghazali, dan saya suka beli-beli buku yang terbitan dari Masjid Istiqlal. Asal ada kata Allah atau kata Tuhan, itu biasanya saya akan beli dan saya akan belajari dan bagaimana cara mengenal Tuhan. Dan saya rindu, meskipun saya harus mati, meskipun saya harus menderita, saya akan rindu dan saya ingin. Jadi singkat cerita, karena saya berobat terus, akhirnya di rumah sakit itu pada waktu ada yang ngasih resep, dokternya yang bilang saya disayang Tuhan itu, akhirnya dia bercerita kepada saya bahwa dia masalahnya dengan saya nggak terlalu jauh berbeda. Dia juga masalah, dia punya kakak pemabuk, suka memukul dia atau apa gitu. Tetapi dia kalau ada masalah, ada problem, dia suka berdoa. Dan oh ya, saya juga suka berdoa kan, suka tahajud. Saya pikir tadinya dia Muslim, karena logatnya itu logat Padang. Dia mengaku saya Katolik katanya gitu. Hah? Nggak salah itu. Setuju nggak kita cari kebenarannya? Saya bilang gitu. Karena saya percaya agama satu-satunya agama yang diridhoi, agama Allah itu ya Islam gitu. Kok kamu, menurut saya dia orang baik, orang yang soleh gitu. Dia cocoknya menurut saya jadi Islam gitu. Setuju nggak kita cari kebenarannya? Saya bilang.
Oh ya boleh katanya gitu. Akhirnya saya minta alamatnya. Eh, Waktu itu saya tinggal di Kebayoran Lama, dia tinggal di Jalan Satria 3 gitu di Grogol. Akhirnya saya waktu saya bekerja di Kebayoran Lama itu kan saya mempunyai RT sekaligus juga imam sholat saya. Karena saya waktu di Kebayoran Lama itu saya eh, saya selalu sholat 5 waktu. Kalau maghrib sama subuh itu saya selalu sholat berjamaah karena di depan saya tinggal itu masjid. Bukan masjid, musola. Karena di Kebayoran Lama itu ada seorang apa ya orang Betawi keturunan Arab. Bapaknya di atas punya masjid, dia di bawah punya musola, dan dia juga RT sana dan dia juga imam sholat saya. Dan dia juga jual buku-buku agama Islam. Dan saya berceritalah ke dia, saya kenal dengan seorang Kristen, bagaimana cara mengislamkan dia gitu. Akhirnya dia kasihlah saya buku 3 nama besar di dunia, yaitu Yesus, Maria, dan Muhammad. Bagaimana seorang pastor menemukan jalan Allah dan masuk Islam gitu di buku itu. Dan saya datangilah dokter ini ke rumahnya, bahwa saya bilang saya percaya Isa Al-Masih, tapi tidak lebih dari sekedar nabi. Dan ini ayat-ayatnya dan ini dalil-dalil yang membuktikan Isa Al-Masih itu hanyalah nabi. Dan dia berceritalah tentang keyakinan dia tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti dia panjang lebar bercerita, tetapi saya tidak bisa, tidak masuk ke akal pikiran saya, karena saya sudah didoktrin, sudah percaya, sudah mendarah daging dari kecil bahwa Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dan dia maha suci dari itu semua. Jadi bagaimana kok Kristen mentuhankan manusia, itu kan ciptaan Allah gitu. Jadi apapun yang dia terangkan, dan saya tidak bisa menerima keyakinan dia. Dan saya mencoba meyakinkan dia pun dia tidak mau juga. Dan dia, jadi mungkin dalam hal ini kita berbeda katanya. Tapi kan kita masih bisa berteman katanya gitu. Iya, saya bilang. Karena secara kepribadian, secara apa ya, secara seorang wanita, dia seharusnya jadi, ya perempuan inilah, orang seperti ini pantas jadi, saya menambahkan seorang istri, seorang pasangan hidup seperti ini gitu, seorang Kristen ini. Tetapi kenapa kok dia kafir gitu? Tetapi pribadinya itu saya nggak bisa sangkal, dia memang baik. Dia mempunyai kasih, dia mempunyai ketulusan, dia mempunyai kesucian hidup. Dan saya sebagai seorang Muslim pada waktu itu saya ingin seperti ini harusnya hidup benar itu. Karena saya ngasih dia sebuah buku 3 nama besar di dunia itu, karena dia mencoba menerangkan keyakinan, dan saya mencoba meyakinkan dia bahwa Isa Al-Masih itu bukan Tuhan gitu. Akhirnya dia nggak bisa ini, tetapi kita bertukar cenderamata karena dia kasih saya juga Alkitab. Dia kasih saya Alkitab, dan Alkitab itulah karena saya juga, dia baik, dan saya juga, walaupun saya nggak percaya tadinya Alkitab itu adalah, saya pikir ini buku apa, kayak nggak ada bahasa Arabnya gitu loh. Karena saya pikir bahasa Alkitab itu bahasa Allah, itu bahasa firman Tuhan itu ya harus bahasa Arab, Abdulnya itu bahasa Arab, ini nggak ada bahasa, kayak baca koran aja gitu pikiran saya, kayak baca buku aja gitu. Tetapi saya menghargai pribadinya dia, karena saya percaya kalau di dalam Islam itu, kalau laki-lakinya Muslim dan perempuannya non-Muslim, itu kita bisa menikah. Karena saya mendapat pemahaman seperti itu. Toh yang jadi imam nanti kan saya gitu. Dan dia kan, kalau nanti dia sudah menjadi istri saya, dia nggak mau atau apa, saya bisa katakan bahwa dia tidak taat, tidak ikut suami, tidak menaati suami. Sedangkan suami itu adalah
kayak apa ya, kayak imamnya dia gitu loh. Kok kamu membangkang gitu. Nanti saya di tengah jalan saya bisa berkata bahwa dia harus menjadi seorang istri yang baik. Seorang istri yang baik harus menurut kata suami gitu. Saya imam dalam keluarga gitu nanti. Itu yang menurut pemahaman saya. Akhirnya karena saya mau balik ke Kebayoran Lama, saya waktu itu melewati Masjid Istiqlal dan saya kebetulan pagi hari Minggu dan siang menjelang zuhur, akhirnya saya sholat zuhur di Masjid Istiqlal. Habis sholat zuhur, saya nyebrang ke Taman Monas. Untuk pertama kali di Taman Monas itu saya buka itu Alkitab yang diberikan oleh seorang mahasiswi tadi. Saya buka begitu saja, apa sih ini? Cuman karena moto saya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya hanya mutawakal kepada Tuhan. Ya, saya harus membaca Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya harus membaca dalam nama Allah. Saya harus berlindung dari setan yang terkutuk. Karena dalam keyakinan saya ada setan yang kasar, ada setan yang halus, yang berwujud dan tidak berwujud. Jangan-jangan ini mahasiswi ini adalah setan kasar yang berwujud manusia, yang ingin mengalihkan keyakinan saya gitu kepada Allah, kepada Islam gitu. Saya membaca dalam perlindungan Allah. Dan begitu saya baca buka tentang kekhawatiran, di mana itu di Matius pada waktu itu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jikalau kamu khawatir, pandanglah burung di udara yang dijual 2 ekor seduit, namun burung itu tidak pernah mati karena lapar. Burung itu pun dipelihara Tuhan. Apalagi kamu lebih berharga daripada burung itu. Saya waktu baca itu, karena itu di tempat saya itu memang ada banyak pohon di Taman Monas itu. Betul ada burung, cit, 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 gitu. Saya dalam hidup, saya merasa memang tidak mendapatkan kasih sayang, tidak merasa dihargai, karena selalu diejek, dan didoktrin bahwasannya akan mengalami kena kutuk, kena sumpah 7 turunan, bahwa saya akan mewarisi penyakit 7 turunan gitu. Walaupun saya menolak, tapi memang penyakit itu mengejar saya sampai saya umur 20-an saya sudah mengalami namanya kayak apa ya tuh, stroke gitu ya, gemetaran. Megang koran saya sudah nggak bisa. Sudah gemetar gitu. Karena dari 80 sampai 85 itu seminggu itu saya tergantung obat. Efek dari obat itu membuat badan saya akhirnya apa ya? Karena saya susah tidur, pahit hati, karena saya mempunyai kepahitan, mempunyai kebencian. Saya juga ingin bunuh diri, kalau enggak bunuh orang gitu. Karena saya hanya 2 saja, saya udah jarang senyum. Saya mempunyai kebencian kepada orang yang membuat malu keluarga saya. Bahkan saya berpikir membunuh orang tidak cukup. Saya harus membunuh orang itu. Setelah saya bunuh orang itu, harus saya ambil jantungnya. Dan setelah saya ambil jantung orang itu, jantungnya itu harus saya goreng gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Setelah saya goreng jantungnya, itu saya kencingin gitu. Dan itulah yang ada dalam pikiran. Kalau enggak saya bunuh diri, saya akan bunuh orang gitu. Karena saya merasa kehidupan ini tidak kok kejahatan itu kayaknya enggak lebih dihargai orang gitu. Kok kebaikan rasanya tidak dipedulikan atau tidak dihargai gitu. Dan saya berpikir, ya buat apa lagi saya hidup gitu kalau memang kejahatan itu lebih berkuasa daripada kebaikan. Saya nggak ingin hidup lama-lama gitu. Ya kalau nggak bunuh orang ya bunuh diri ya selesai pikiran saya. Tapi masalahnya saya takut dosa. Karena saya percaya, karena saya diajari, saya yakin ada surga dan ada neraka. Nggak berarti setelah bunuh diri mungkin masih ada persoalan yang harus saya jalani. Karena saya mempelajari dulu ada untuk ke surga itu kita harus melewati titian siratal mustaqim.
Dan kalau kita berdosa, kalau kita ada timbangan, ada dosa, ada jalan titian mustaqim yang harus kita lewati. Kalau kita nggak bisa berhasil dengan baik melewati itu, kita akan jatuh ke dalam neraka. Karena di atas rambut di bawah 7 itu, di bawahnya ada neraka jahanam, ada 7 titel, ada 7 bentuk neraka. Ada yang panas, ada yang lebih panas, ada yang bahkan ada yang neraka kekal, yang orang yang tidak berbangkit. Istilah salah satu neraka kekal ialah menyekutukan Allah. Keluar dari agama Islam itu adalah neraka kekal gitu. Nah, tapi saya percaya juga, selama saya masih Islam, saya akan masuk surga, walaupun saya dimakan di neraka. Tapi saya membayangkan saya bagaimana, saya nggak tahan, jangankan 1000 tahun di neraka. Satu hari saya membayangkan saya nggak tahan, saya coba katanya api di dunia ini hanya bunganya saja, tidak sepanas api di neraka gitu. Saya coba hidupkan lilin, saya taruh jari saya di atas lilin itu, nggak nyampe semenit saya nggak tahan. Bagaimana saya harus beribuan tahun, harus bertahun-tahun di neraka ini. Tetapi di Islam ada juga rahmat 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan saya ingin juga mendapatkan rahmat 1000 bulan itu. Jadi kalau kita mendapat rahmat 1000 bulan itu, kita seperti orang yang tidak pernah berdosa dalam 1000 bulan gitu. Jadi kalau setahun itu cuma 12 bulan, kalau 1000 bulan berapa lama? Kalau hidup kita 70 tahun misalnya, berarti kita nyampe nggak 1000 bulan itu. Jadi rahmat 1000 bulan itu ya, kalau kita bisa mendapatkan rahmat 1000 bulan itu, kita seolah-olah orang yang tidak pernah berdosa selama 1000 bulan gitu. Dan bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu? Katanya Lailatul Qadar itu turun di 15 akhir, kalau nggak di hari genap, di hari ganjil 10 akhir, atau akhir bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan lah, bulan puasa, bulan Ramadan itu nanti ada malam, salah satu di antaranya itu ada malam Lailatul Qadar gitu. Dan ingin saya mendapatkan itu. Katanya kalau Lailatul Qadar itu turun, ada nanti pohon tunduk, ada air beku, segala macam, itu hanya kita yang bisa melihat gitu. Dan saya sering kalau malam Lailatul Qadar itu, setelah sholat itu, nanti saya sholat sunnah dan saya ingin salat zikir, bertasbih untuk mendapatkan bagaimana saya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Tapi berkali-kali saya mencoba untuk mendapatkan itu, saya tidak pernah dapat malam Lailatul Qadar itu. Sedangkan saya, dosa-dosa yang saya lakukan, selain saya karena meninggalkan satu kali sholat itu ada berapa tahun itu di neraka gitu. Apalagi saya pernah bunuh kucing. Kalau saya bunuh kucing itu katanya mainan kesukaan Nabi. Kalau saya nggak bisa menghitung bulu kucing itu, dosa saya tidak diampuni katanya. Entah benar atau tidak, saya tidak tahu. Saya mencoba mencari kucing yang saya bunuh itu, tetapi kucing itu sudah hanyut di bawah air. Saya nggak bisa lagi menghitung bulu kucing, dan saya harus melewati titian siratal mustaqim. Dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar saya juga tidak pernah dapat. Dan bagaimana caranya saya bisa mengenal Tuhan, mendapatkan rahmat Tuhan. Dan dokter ini kan karena saya sering berobat, akhirnya saya ketemu lagi dia di rumah sakit. Akhirnya dia karena dia kan masih praktik dokter, jadi saya seminggu masih ke rumah sakit Tringah di Medan di Cipto. Saya sudah ke Cipto, saya sudah ke Jakarta. Saya masih tetap berobat ke bagian sakit jiwa, dan saya selalu juga dinasihatin bahwa apa namanya ya, beban-beban itu ada, ya dia kayak dokter itu bilang, calon dokter dia berdoa salah satunya, bahwa ya saya juga suka berdoa, saya bilang, tapi ini mungkin cobaan dari Allah, saya bilang. Dia bilang Tuhan tidak mencobai orang dengan yang jahat. Hah? Saya berpikir tadinya semua itu dari Allah, kita sakit, kita sehat, karena semuanya kan sudah ketentuan Allah. Kita cuma menjalani saja. Tetapi jangan kamu berkata bahwa pencobaan itu dari Allah, dari Tuhan gitu.
Karena Tuhan tidak mencobai orang dengan jahat. Orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya akhirnya dia kasihlah saya surat undangan waktu ada seminar di Balai Sidang. Judul seminar itu adalah Membangun Manusia Seutuhnya, yang diadakan dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ya, nggak salah itu. Tanggal berapa hari itu ya? Ada 3 hari lah. Kita bulan Juni tahun 1985 itu. Dan saya mencoba karena saya tertarik dengan pribadi mahasiswi ini. Tetapi seperti apa sih orang Kristen? Bagaimana cara orang Kristen itu beriman, beribadah? Kok dia bisa percaya Isa Al-Masih itu Tuhan gitu? Kan lucu sekali pikiran saya gitu. Akhirnya saya hadirilah undangan itu. Paling nggak saya ingin tahu. Tapi Ustadz saya bilang, kamu jangan seperti orang mencari jarum, kampak kamu hilang, katanya gitu. Dan saya bilang kepada Ustadz saya itu, saya ibarat kalaupun saya ini belajar atau mempelajari suatu ilmu atau suatu pemahaman orang, sekalipun itu istilahnya cara orang mencopet atau apa, bagaimana penjahat itu melakukan sesuatu hal gitu. Walaupun saya bukan untuk menjadi penjahat, paling enggak saya tahu, oh penjahat itu, pencopet itu cara begini, dia cara mencopet atau apa gitu. Jadi saya merasa nggak akan kehilangan kampak kalau saya mencari jarum dalam jerami gitu loh. Saya tetap walaupun Ustadz saya menasihatin kamu jangan sampai mencari jarum kampakmu hilang gitu. Tetapi saya tetap ingin seperti apa sih iman orang Kristen. Akhirnya saya adilah seminar itu. Hari pertama saya nggak ada apa-apa. Hari kedua lewat pokok doa, di mana pokok doa itu ini apa yang ingin kamu doakan gitu. Apa mungkin doa orang Kristen ini dijawab Tuhan gitu. Tapi saya nggak mau repot, takutnya saya kan Muslim, dia kan ini yang adakan orang Kristen. Dikira nanti saya penyusup atau apa. Jadi saya tulis saja ingin mengerti Tritunggal. Udah saya masukkan itu ke dalam kotak yang lewat itu. Hari ketiga saya itu dia bercerita firman Tuhan itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, tanpa firman tidak ada yang jadi. Dan ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Jadi padahal firman itu yang menjadikan segala sesuatu, tanpa firman tidak ada yang jadi. Padahal waktu saya di Muslim, saya percaya karena saya belajar tasawuf, saya belajar alam gaib, bahwa segala sesuatu terjadi karena Nur Muhammad, bukan karena firman Allah gitu. Karena segala sesuatu terjadi itu setetes saja dari ilmu Muhammad. Itulah yang saya pelajari dalam alam gaib, dalam tasawuf. Kok di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan saya di Islam, saya ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi di sini dikatakan kasih Allah itu yang besar itu ada di dalam Yesus, anaknya yang tunggal itu. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari sini apa yang saya berdoa waktu saya tahajud, saya sholat, saya melakukan wudhu untuk bagaimana berkenan kepada Tuhan. Pada hari ketiga di seminar itu, sesuatu hal terjadi dalam hati dan pikiran saya, dan pengertian saya seperti terbuka gitu loh. Loh ini loh,
Bahwa Yesus berkata, dialah apa yang dikatakan dalam Alkitab itu saya bisa jadi mengerti bahwa Yesus itu Mesias, dia itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa, kasih Allah ada di dalam Yesus, bukan di dalam rahmat 1000 bulan. Karena saya sudah mencoba, saya tidak mendapat. Tetapi di dalam firman Tuhan, segala apa yang saya tanyakan, apa yang saya doakan, semuanya bisa terjawab. Karena saya percaya yang menciptakan ini sebenarnya bukan Nur Muhammad, tetapi firman Allah. Dan firman Allah itu telah menjadi manusia. Berarti pencipta jadi manusia seperti Yesus. Bisa enggak? Itu buktinya bisa. Karena bagaimana kalau saya dulu percaya juga, karena di alam gaib itu bahkan sebelum langit dan bumi ada, yang diciptakan itu 2 kalimat syahadat. Makanya saya dulu percaya semua muslim itu, semua nabi itu beragama Islam karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itulah yang pertama diciptakan sebelum Adam diciptakan, sebelum langit diciptakan, bahkan di pintu surga sudah ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah ada, itu dalam keyakinan saya yang dahulu. Jadi saya percaya dulu Alfa Omega itu adalah Muhammad. Mesias itu adalah Muhammad. Karena dia nur Allah, karena dia cahaya Tuhan. Sedangkan di Injil ini, Yesus itu pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah karena Yesus adalah firman yang ada dalam diri Allah. Dia menciptakan segala sesuatu, dia jadi manusia, dia datang untuk orang berdosa dan saya orang berdosa. Dan saya butuh diselamatkan itu karena waktu Yesus berkata aku datang untuk orang berdosa. Akulah Mesias. Karena Yesus tidak pernah menyangkal waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Sedangkan di Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu Mesias, dia datang untuk orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa. Dan saya butuh diselamatkan. Karena saya dengan ukuran saya, dengan iman, dengan amal perbuatan saya sudah mengukur diri saya. Walaupun saya beragama, walaupun saya beriman, tetapi iman saya, amal perbuatan saya tidak mampu membuat saya lulus dari titian siratal mustaqim. Karena saya sudah mengukur, ada waktu-waktunya saya tidak melakukan sholat, tidak melakukan perintah Allah. Ada saat-saatnya saya tahu itu dosa, berzina itu dosa, berjudi itu dosa, mabuk-mabuk itu dosa. Tetapi saya tidak mempunyai kemampuan untuk melawan itu semua. Keinginan dalam hati saya untuk menjadi orang saleh, untuk berbuat baik, ada. Tetapi bukan keinginan yang berbaik itu yang terjadi dalam yang saya tidak inginkan. Saya tidak ingin jadi orang pendosa. Tapi ada sesuatu dalam diri saya tidak mampu saya kendalikan. Saya tahu berzina itu dosa, tetapi terjadi, itu saya lakukan. Saya tahu mencuri, berjudi, iri hati, kepahitan, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, itu semuanya itu adalah bentuk-bentuk hal yang tidak disyukuri, itu adalah dosa. Tetapi saya tidak bisa hidup suci seperti yang saya mau sendiri. Tetapi waktu saya dengar firman Tuhan, saya dengar Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah firman Allah. Karena di Yohanes 1 ayat 12, siapa yang menerimanya diberi kuasa olehnya menjadi anak Allah. Jadi ketika kita percaya, kita yang ini kasih karunia yang begitu besar itu, dan saya membutuhkan kasih karunia itu. Karena saya percaya saya tidak pernah bisa mampu mendapatkan Lailatul Qadar. Saya yakin saya tidak bisa melewati titian mustaqim dengan mulus. Dan saya butuh kasih karunia dari Tuhan. Dan ketika saya mendengar firman Tuhan, ketika khotbah itu disampaikan, saya dapat pengertian dari Tuhan. Dan inilah yang kamu cari, inilah yang kamu inginkan.
Dan inilah jawabannya gitu loh. Jadi semua yang saya tanyakan tentang Tuhan hanya bisa terjawab melalui Alkitab. Makanya saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, karena Alkitab itu mampu menjawab isi hati saya. Makanya waktu kakak saya bertanya kepada saya, Mar, tolong jawab Uni, kenapa kamu jadi Kristen? Karena perempuankah? Atau karena dibayar pendeta? Kata kakak saya. Bukan Uni, karena saya Kristen, karena Alkitab ini. Akhirnya saya kirimkanlah Alkitab itu kepada kakak saya. Tetapi waktu saya pulang ke kampung, ada paman saya yang polisi, dia bilang, apa maksud kamu ngirim-ngirim Alkitab kepada kakak kamu? Kamu ingin Kristenkan kakak kamu, kamu ingin Kristenkan saudara-saudara kamu, kata paman saya yang polisi ini. Seperti yang paman tanyakan juga, karena paman saya bertanya, saya lihat begini-begini aja dari dulu, kamu dibayar berapa sama pendeta, katanya, untuk jadi Kristen, katanya. Dan itu juga pernah ditanyakan sama kakak saya, kenapa kamu Kristen, Mar? Ya karena Alkitab ini, saya bilang. Kata paman saya, ini kan sudah tidak asli, ini sudah campur tangan manusia, kata paman saya. Saya ingin setuju dengan paman saya itu. Tetapi satu hal yang nggak bisa saya sangkal, saya menemukan kuasa Tuhan dan kemerdekaan, kasih sayang, kebenaran. Apa yang saya tanyakan tentang Tuhan, Alkitab itu menjawab saya. Saya bilang, saya ingin setuju dengan paman, tetapi satu hal yang nggak bisa saya sangkal, saya menemukan kuasa Allah justru dalam Alkitab, bukan dalam Al-Quran. Padahal saya juga sudah baca Al-Quran. Bahkan saya percaya kalau Al-Quran itu dibaca, setan gemetar gitu, setan kepanasan gitu. Tetapi saya pernah lihat juga, waktu saya dibawa ke kiai yang bisa terbang itu, dia panggil-panggil roh-roh segala, dia bisa panggil-panggil roh. Prabu Kiang Santang, Prabu Siliwangi, nih, saudara, macam-macam roh dia bisa panggil dan itu masuk ke dalam dirinya. Dan untuk roh itu bisa pergi ke suatu tempat, dia bisa terbang ke suatu tempat, tetapi dia harus dibayar dengan ongkos. Ongkosnya justru ayat-ayat pendek dalam Al-Quran. Kayak surat Ikhlas, kayak surat An-Nas gitu. Itu kita bacakan, misalnya Qul bin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Misari Allazi waswasufi surina minal jinnati wan nas. Dan roh yang ada di dalam kiai itu terbang. Terasa itu jus gitu. Keluar dalam diri kiai itu dan dia nanti pergi misalnya kemana? Ke Timur Tengah atau ke Gunung Kawi, dia bisa mengambil suatu benda katanya di alam gaib, benda pusaka zaman dulu atau batu permata yang mempunyai khasiat, atau ada orang yang minta ilmu kebal, ada orang yang minta pemanis, atau minta pelaris, dan dia bisa mengambil batu itu di gunung ini, di tempat jauh gitu. Nanti dia bawa dia kembali roh itu, dan dia masukkan sesuatu yang dia bawa itu masih dalam bentuk belum terlihat, dia masukkan ke dalam kelapa supaya sesuatu yang dibawa itu nanti bisa terlihat. Anehnya kelapa itu utuh, di dalamnya ada batu. Itulah yang dilakukan kiai itu. Tapi ya untuk saya nggak ada yang cocok katanya. Karena moto saya, kalau sesuatu itu bukan dari Tuhan, apapun itu bentuknya, janganlah datang kepada saya. Karena saya mengartikan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah aliyyil azim itu dengan saya mau taat kepada Tuhan saja. Kalau ini dari setan, apapun itu bentuknya, jangan menyentuh saya, jangan sampai kepada saya. Kalau itu dari Tuhan, datanglah kepada saya. Dan saya karena ingin berkenan kepada Tuhan, karena saya bernazar, meskipun saya menderita, meskipun saya harus mati, saya rela, asalkan saya mati, saya tahu ke surga. Sekarang semuanya terjawab. Di mana Tuhan itu bisa tempat saya berlindung, di mana Tuhan itu bisa menjawab doa, dan kasih Tuhan itu nyata. Dan ketika saya percaya Yesus, ketika saya menerima, karena waktu di seminar itu, siapa yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maju ke depan.
katanya. Karena akhirnya saya salah satu orang yang maju. Kenapa? Karena saya percaya Yesus itu firman Allah. Karena di Al-Quran juga dikatakan Yesus adalah roh Allah wa kalimatuhu. Cuman dalam terjemahan, dalam tafsirannya memang roh Allah itu adalah roh ciptaan katanya. Tapi saya percaya di mana di Alkitab itu jelas roh Allah itu roh Tuhan itu tidak cipta. Roh Tuhan itu bisa datang. Roh Tuhan tidak ada yang menciptakan. Firman Allah itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Karena sesuatu dijadikan oleh firman itu. Makanya saya percaya. Jadi saya lebih percaya kepada Alkitab daripada kepada buku-buku yang lain itu. Karena di dalam buku itu nur Allah lah, Nur Muhammad lah yang menciptakan segala alam ini, kejadian ini oleh karena Nur Muhammad. Tapi Alkitab dengan jelas, Yesus itulah firman Allah Alpha Omega. Kalau Muhammad itu memang dia Alpha Omega, kita kan tahu Muhammad ada ibu bapaknya. Dia lahir secara hubungan suami istri dari seorang manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Yesus lahir tidak melalui hubungan laki-laki. Karena Yesus itu dikandung oleh Maria dari Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan hadir dan ke rahim Maria mengambil wujud manusia. Jadi saya lebih percaya kepada Alkitab daripada kepada keyakinan saya dulu. Makanya saya ditanyakan, kenapa kamu Kristen? Kata kakak saya, karena saya percaya Alkitab ini firman Tuhan. Karena dia mampu menjawab saya. Kakak saya yang perempuan, waktu saya pulang, dia ingin menobatkan saya. Mau nggak kamu saya tobatkan lagi? Saya panggilkan kiai. Saya panggilkan ustadz. Kalau di kampung saya namanya tuangku. Kalau mau nggak kamu saya panggilkan tuangku untuk saya tobatkan. Saya bilang sama kakak saya, silakan panggilkan tuanku. Kalau memang ada yang lebih baik dari Alkitab ini, saya akan tinggalkan. Kalau ada kesalahan atau katanya ini sudah campur tangan manusia, tunjukkan ke saya. Kalau ini palsu, tunjukkan mana yang aslinya, supaya saya bisa. Kalau memang ada yang lebih baik atau yang lebih benar dari Alkitab ini, yang lebih jelas, yang mampu menjawab saya dari Alkitab ini, saya akan tinggalkan Alkitab ini, saya akan kembali. Dan saya juga nggak mau menjadi orang salah jalan, saya bilang. Tetapi selama ini berarti buat saya, selama ini tidak ada yang lebih baik dari ini, tentu akan saya pegang. Tapi kalau ada yang bisa menunjukkan ke saya, ini salah, ini yang lebih baik, ya silakan gitu. Saya akan pegang yang lebih baik. Kalau ada yang lebih baik dari Alkitab ini, saya bilang. Tapi sampai sekarang orang itu tidak bisa menunjukkan. Bahkan saya pernah dipanggilkan Ustadz sama kakak saya disuruh Ustadz itu baca Al-Fatihah. Dia bilang, coba kamu baca, ini apa? Ya, saya suruh bacalah dalam bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu tahu nggak itu maksudnya apa artinya? Kata Pak Kiai, Pak Ustadz itu. Oh ya Pak Ustadz, saya bilang. Di sini kan ada dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Di sini siapa yang minta petunjuk Pak Ustadz? Saya bilang itu. Anehnya Ustadz itu bilang, dia tidak bisa jawab, dia bilang, ini orang nggak bisa lagi diluruskan katanya. Ini orang sudah betung. Betung itu apa ya? Bambu yang udah tua gitu. Bambu yang tebal itu udah tua, nggak bisa lagi diluruskan katanya gitu. Padahal saya bertanya doang gitu. Siapa yang minta petunjuk di sini Pak Ustadz? Pada waktu itu karena kakak saya memanggilkan kiai untuk menobatkan saya. Tapi malahan kiainya nggak mau jawab atau nggak berani jawab, saya nggak tahu juga. Tetapi dia memang nggak jawab. Padahal saya bertanya saja. Dia bertanya, ini kamu tahu nggak maksudnya apa?
Ya, di sini dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Di sini siapa yang minta petunjuk, Pak? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa jawab dan saya udah selesai gitu. Karena saya merasa, saya bilang, sebenarnya saya merasa nggak pindah agama. Saya bilang ke kakak saya. Saya merasa mencari sesuatu dan saya mendapatkan sesuatu yang saya cari itu gitu. Dan saya menemukan sesuatu yang cari itu di dalam Alkitab ini, saya bilang. Jadi kalau ada yang lebih baik dari ini, ya kan saya akan tinggalkan ini gitu. Saya akan pegang yang lebih baik kalau ada yang lebih baik dari ini. Tapi selama ini yang tidak ada yang lebih baik dari ini, ya tentu saya pegang gitu loh. Karena orang itu mengatakan ini palsu, ini sudah campur tangan manusia. Tetapi saya mengalami Tuhan di sini masalahnya. Bahkan yang tadinya ke badan saya itu kan saya waktu tadinya udah dari tahun 80 sampai tahun 85 itu saya udah gemetar. Tetapi waktu saya terima Yesus, firman Allah yang hidup itu, waktu yang firman Allah yang menjadikan segala sesuatu itu, waktu saya percaya kepada Alkitab, itu firman Allah, segala sesuatunya berubah dalam hidup saya. Yang sayanya tadi ada satu kejang otak, nggak susah tidur, ingin bunuh diri, ingin bunuh orang, nggak ada kepahitan dalam diri saya karena saya mempunyai kebencian kepada seseorang yang ingin saya habisi. Kalau saya nggak cukup membunuh orang saja, orang yang saya bunuh itu harus saya copot jantungnya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Orang yang saya copot jantungnya itu harus saya goreng jantungnya, harus habis saya goreng saya kasih, saya kencingin gitu loh. Itu baru saya puas. Seperti itulah, ada kepahitan, ada kebencian, ada sesuatu dalam diri saya akhirnya membuat saya terikat. Tetapi waktu firman Tuhan saya terima, waktu Injil itu saya terima, ada kuasa Allah, ada kuasa sorga, ada damai yang dari Tuhan membuka hati dan pikiran saya. Waktu di balai sidang itu, padahal itu hanya gedung biasa. Tapi saya merasa ada Tuhan hadir, ada kuasa Tuhan turun, ada damai sukacita dari surga saya alami. Saya tadi merasa terus terang aja, karena di tempat saya kerja itu satu-satunya orang yang rajin sholat 5 waktu itu saya. Oh, kalau hari Jumat itu saya jam 11 itu saya sudah siap, karena saya ingin mendapat saf paling depan. Karena saya percaya waktu saya di Muslim itu, kalau kita sholat safnya yang paling depan, saf pertama, kedua, dan ketiga itu salah satunya nanti kita ada malaikat yang ikut sholat dengan kita. Dan saya ingin sholat bersama malaikat. Nah, jadi saya sudah melakukan banyak hal. Tetapi yang terikat, yang batin saya terikat, yang ada kepahitan dalam diri saya. Bahkan saya pernah berpikir, saya lebih bagus terkurung secara fisik daripada saya terkurung secara roh, secara batin dalam diri saya. Saya dulu terkurung secara batin dalam diri saya. Seperti ada yang mengikat saya. Saya penuh kebencian, saya penuh kepahitan, saya penuh dendam. Saya udah nggak bisa senyum. Karena saya hanya dua saja tujuan hidup saya. Bunuh orang, kalau nggak bunuh orang, bunuh diri. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang, ketika Injil itu saya terima, ketika Alkitab itu diceritakan kepada saya, kuasa Allah bekerja dalam diri saya, sehingga merubah cara pikir saya. Saya tadinya tidak mengerti tentang Alkitab, tidak mengerti tentang Yesus. Masa Yesus itu Tuhan? Orang dia manusia kok. Tetapi ketika Roh Allah itu memberi pengertian kepada saya, sehingga saya bisa melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu di dalam Alkitab bisa saya pahami. Karena saya ingat satu ayat. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata seperti ini. Anak Allah telah datang dan telah memberi pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Yesus Kristus adalah firman Allah
Karena dialah Allah yang, Yesuslah, firman Allah lah yang memberi pengertian kepada saya, sehingga saya mengenal Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekarang saya percaya, meskipun hari ini, detik ini saya mati, saya sudah tidak akan menyesal lagi. Saya tidak akan takut lagi dengan siksa kubur. Saya tidak akan takut lagi melewati titian siratal mustaqim. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Melalui Yesuslah saya bisa datang sampai ke surga. Bukan melalui siratal mustaqim. Saya percaya saya tidak akan bisa ke surga dengan melalui titian siratal mustaqim itu. Karena saya mengukur diri saya pasti jatuh. Tetapi anak Allah, firman Allah, roh Allah memberi pengertian kepada saya, sehingga saya yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengerti siapa Tuhan, tetapi hidup yang kekal itu, saya mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar itu saya alami di dalam Alkitab, dan saya mengalami Yesus yang telah membenarkan saya. Karena tadi saya berusaha suci dengan berwudu, tetapi ada satu ayat, kalau enggak di Roma 5 ayat 9, apa di Roma 9 ayat 5 ya, bunyi ayatnya begini, kita yang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Yesus membenarkan kita oleh darahnya, bukan dengan amal, bukan apa, dengan usaha, tetapi dengan pengorbanan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 11. Dahulu memang saya orang berdosa. Dahulu memang saya melakukan hal yang jahat. Tetapi di 1 Korintus 6 ayat 11, saya yang telah memberi diri saya dibenarkan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu, Daud, disucikan. Kamu, Daud, telah dikuduskan. Kamu, Daud, telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saya benar bukan karena saya orang benar, tapi saya benar karena saya memberi diri saya dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi hari ini, detik ini pun saya mati, saya percaya. Saya sudah dibebaskan, sudah disucikan, sudah kita yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi saya tidak takut lagi murka Allah. Karena ada seorang manusia, Kristus, telah terhukum untuk menggantikan hukuman saya. Dan dia telah bayar seluruhnya dosa-dosa saya, hutang-hutang saya. Karena dia berkata sudah lunas, dia sudah bayar bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah yang mahal. Dan saya butuh itu, dan saya percaya, dan Yesus itu adalah bentuk kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus, supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu saya merasa orang yang paling malang, orang yang ingin bunuh diri, merasa orang yang tidak beruntung dalam dunia ini. Karena saya lahir dalam keluarga yang sangat sepertinya kejahatan itu, kelaliman itu kok lebih hebat begitu. Tetapi di dalam Yesus saya mampu menjadi anak Allah karena diberi otoritas. Saya mampu memiliki sifat Tuhan. Karena Roh Kudus, ada buah-buah roh, karena ketika saya percaya Yesus, ada materai roh Allah. Dengan roh Allah itu kita dimampukan hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi kita bisa mematikan keinginan daging kalau kita hidup oleh roh. Karena ada kemampuan yang Tuhan beri. Jadi kita bisa mematikan hawa nafsu kedagingan kita. Bahkan saya sekarang saya bisa berhenti merokok. Saya tidak lagi dikuasai hawa nafsu. Saya tidak lagi dikuasai kebencian. Tetapi ada kasih dalam diri saya. Walaupun saudara saya ingin membunuh saya, tetapi saya mengasihi mereka. Bahkan saya berdoa satu saat supaya saya bisa menunjukkan kasih Tuhan. Saya Kristen karena mengalami kasih Tuhan. Saya ingin saudara saya mengalami kasih itu. Betapa tingginya kasih itu. Betapa lebarnya kasih itu. Betapa dalamnya kasih Allah itu.
betapa luasnya kasih Allah itu, sekalipun melampaui akal pikiran saya. Bagaimana saya bisa mengalami kasih itu? Karena saya pikir saya orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih ini. Saya orang berdosa, orang yang patut dimurkai Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu disediakan bagi siapa yang mau. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, akan dunia ini. Siapa yang percaya dan menerima kasih di dalam Yesus Kristus, diselamatkan, dipindahkan dari menuju neraka, akan menuju surga. Jadi sekarang saya merasa orang yang paling beruntung, salah satu orang yang paling beruntung. Saya bersyukur, untung saya nggak bunuh diri tadinya. Kalau saya bunuh diri, saya sudah pasti masuk neraka. Tapi sekarang saya hidup oleh kasih kemurahan Tuhan. Saya pasti diselamatkan dari murka Allah. Saya tidak takut lagi dengan ancaman neraka jahanam. Saya tidak takut lagi dengan siksaan kubur. Saya tidak takut lagi ditanya-tanya, "Hai Rabuka, apa kerja kamu?" Saya tidak takut lagi, karena Yesus sudah membereskan itu semua. Yesus sudah terhukum untuk saya. Sekarang saya percaya dan saya milik Yesus karena saya hidup, karena beriman kepada Yesus. Jadi saya beruntung sekali karena Tuhan begitu kasih kepada saya. Jadi kalau tadi saya tidak percaya bahwa Allah itu mengasihi saya, tapi sekarang saya percaya Allah mengasihi semua orang berdosa. Makanya Allah mengasihi saya juga. Jadi siapapun yang melihat kesaksian ini, apapun masalah yang ada, betapa malangnya, mungkin ada yang lebih, saya tidak tahu, mungkin ada yang melihat ini betapa sulit kehidupannya, betapa susah, betapa tidak ada harapannya, mungkin ingin menghabisi juga nyawanya. Saya pernah ingin menghabisi nyawa saya, karena saya pikir nggak ada lagi solusi jalan keluar. Tetapi Yesus berkata, "Hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, sebab aku murah hati dan beban kamu ringan." Sekarang apapun masalah saya, itu tidak ada yang terasa berat bagi saya, karena bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara, karena kita diberi kekuatan, diberi otoritas dari sorga untuk bisa menjadi anak Allah. Dan saya berterima kasih kesempatan ini, bagaimana kasih ini saya alami. Saya nggak bisa membalas kasih Tuhan, kecuali saya yang ucap syukur, dan inilah saya Tuhan. Engkau telah mengasihi saya, Engkau telah mati buat saya, sekarang saya adalah milik-Mu, karena Engkau telah menebus saya dari dosa. Karena saya tadi hamba dosa, sekarang saya ingin menjadi hamba-Mu, menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara, karena oleh kasih Yesus saya bisa menyaksikan ini, dan saya oleh kasih Allah di dalam Yesus saya bisa bercerita ini. Karena kalau saya tidak dikasihi Tuhan, saya tidak bisa menceritakan ini. Karena saya sudah bunuh diri, kalau Tuhan tidak mengasihi saya, kalau Tuhan tidak datang menolong saya melalui seorang perempuan yang memberi saya Alkitab. Jadi saya bersyukur kepada wanita yang memberi saya Alkitab itu, karena melalui Alkitab itu saya mempunyai harapan, dan di dalam Alkitab itu saya mendapat segala jawaban, dan apapun pertanyaan saya dalam diri saya yang timbul dalam diri saya, Alkitab menjawab, dan firman saya percaya Alkitab itu firman Tuhan yang dapat menyelamatkan saya dan menyelamatkan siapapun yang percaya kepadanya. Terima kasih Pak Prengki lengkapnya ini. Haleluya. Saya kembalikan ke Pak. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya.